Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang ya. Tuhan yang menciptakan semula tidak ada jadi ada, dan akhirnya pun ya, akan tidak ada dan juga akan ada lagi. Itulah termasuk kita sebagai manusia. Yang pertama itu nggak ada, akhirnya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di alam kubur, setelah di alam kubur nanti di alam akhirat mau dihidupkan lagi. Itulah kehidupan di dalam kenyataan yang ada. Betapa kuasa Tuhan kalau hanya menghidupkan ataupun mematikan, karena dialah yang maha segala-galanya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertitik tolak dari kondisi yang ada di sawah ya. Kalau kita lihat sawah ataupun di ladangan, kita menanam itu harapannya hasilnya bagus. Tetapi sebelum kita petik ya, itu masih tanda tanya ya, akan baguskah hasilnya atau tidak, itu masih berproses ya, masih berproses. Ini sering terjadi, kadang sudah tinggal memetik, misalnya tanaman apapun ya, jagung maupun ubi-ubian ataupun tanaman padi, terkadang tinggal memetik aja gara-gara banjir ya. Ini mengakibatkan tidak panen ya, karena padi tersebut digenangi air. Kalau sudah lebih dari sehari semalam ataupun bahkan 2 hari 3 hari, akhirnya padi tersebut membusuk. Nah, kaitannya dengan tanaman jagung, walaupun sudah kelihatannya mau berbuah bagus ya, tapi terkadang karena faktor ada angin, cuaca ya, sehingga mungkin jagung-jagung pada roboh. Karena robohnya jagung itu membuat perkembangan jagung tersebut kurang normal ya. Inilah suatu bukti bahwa manusia itu hanya bisa berencana. Begitu juga harapan kita mempunyai anak. Nah ini ya, harapan kita mempunyai anak itu anaknya jadi anak yang soleh ya. Tapi kenyataannya itu hanya Allah yang bisa menentukan anak itu soleh atau tidak, karena semua itu bisa jadi kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitulah ya, yang namanya hidup itu adalah yang sudah terjadi, kenyataan hidup ya. Kalau rencana sah saja, boleh saja, tapi kenyataan ya, hidup itu apa yang terjadi, ya itulah kenyataan hidup ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap manusia berharap akan keberuntungan dan keberuntungan ya, hasil dan hasil, baik dan baik, sukses dan sukses ya. Tapi apa dikata, terkadang kenyataan menjadi lain ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Jadi apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita, itu termasuk kenyataan yang ada ya. Setelah kita optimal berusaha, tentunya kita pasrah ya, tawakal bahwa itulah kuasa ilahi ya, yang menentukan sukses atau tidaknya
ya, berhasil atau tidaknya suatu cita-cita, angan-angan kita akan menjadi kenyataan atau tidak, itu adalah yang menentukan kuasa ilahi. Jadi kita harus menerima kenyataan yang kita alami sedemikian rupa ini. Ya, tentunya dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Sabar, ikhlas. Ya. Prakteknya tidak semudah yang diucapkan. Untuk menjadi orang sabar tentunya kita belajar, dan belajar. Untuk menjadi orang ikhlas tentunya kita juga belajar, dan belajar. Ya. Insya Allah kalau kita sudah merasa ikhlas, sabar, ditambah lagi bersyukur, insya Allah ya, hidup kita ini akan terasa indah, akan terasa nyaman, akan terasa harmonis ya, karena semua itu sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur. Kalau diibaratkan pewayangan ya, itu dalanglah yang mengatur. Tapi kalau kita manusia, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Kita sebagai manusia ibarat wayang ya, tetapi kalau wayang nggak ada nyawa, nggak ada istilahnya itu jiwanya. Tapi kalau kita manusia dikaruniai jiwa dan raga. Nah sehingga ya tentunya beda antara wayang dengan kenyataan hidup kita sebagai manusia. Tetapi ya, terkadang walaupun wayang itu bisa jadikan sarana ya, pola pikir daripada tingkah laku manusia. Ya, misalnya Buto itu bagaimana, ya, Arjuna itu bagaimana, ya, kemudian Semar, Gareng Petruk Bagong itu bagaimana. Itu wujud-wujud dari watak, contoh watak manusia. Ya. Jadi kita karena mempunyai akal, kita nanti ya, apa yang kita perbuat di muka bumi ini kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang petani menanam jagung, harapannya jagungnya bagus ya, panennya dapat kintal-kintal. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain ya kita harus menerima kenyataan yang ada. Mungkin antara jagung dengan rumputnya ya, banyak rumputnya ya, tentunya kita juga terima dengan lapang dada ya, dengan lapang dada. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk jadikan seseorang itu bisa ikhlas, bisa tawakal, bisa sabar, dan bisa bersyukur, itu bukan hal yang istilahnya itu gampang. Itu perlu proses, dan proses itu seumur hidup ya, seumur hidup. Jadi bukan hanya umur sekian tahun, bukan, tetapi proses belajar untuk bisa menjadi orang yang ikhlas, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang bersyukur ya, untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa. Itu harus belajar, dan belajar. Belajar menerima kenyataan yang ada ya. Karena walaupun bagaimana, kita sebagai manusia itu ada istilahnya itu pakem-pakem yang harus kita perhatikan. Khusus kaum muslim, muslimat ya, mukminin, mukminat, itu kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah selamatlah kita baik di
dunia ini juga kelak di akhirat. Ya. Dalam artian mengacu yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam Al-Hadis, ini maksudnya adalah menjadi orang yang takwa. Ya. Jadi pengertian takwa secara umum ya mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mengerjakan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi menjadi orang takwa ya, itu memang harapan kita semua. Karena inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling takwa. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjadi orang yang sukses itu ada istilah musuh yang paling besar. Ya. Musuh yang paling besar bagi umat muslim agar sukses ya, yaitu memerangi hawa nafsu. Ya. Jadi nafsu itu harus kita perangi. Jangan sampai ya, akal ini tunduk kepada nafsu, tetapi harus nafsu diatur ya, harus tunduk kepada akal. Kita berbahaya kalau sampai nafsu yang menguasai jiwa raga kita ya. Jadi kita jangan sampai diperbudak oleh nafsu, tetapi kita harus kendalikan ya nafsu kita ya. Kalau setan setan, jin, iblis ya, dan sebangsanya ya, Allah sudah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan menggoda bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita sudah mengaku beriman, betul-betul kita imani ya, pada Allah kita iman ya, pada malaikat kita iman, kepada kitab kita iman ya, pada hari akhir kita iman ya, qada qadar kita imani, insya Allah ya. Dikatakan oleh Allah, sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan menggoda orang-orang yang beriman. Karena apa? Insya Allah orang-orang yang beriman ya, setiap saat, setiap detik, setiap waktu ya, selalu zikrullah ya, ingat kepada Allah. Kalaupun toh akan melakukan suatu perbuatan yang mungkin itu bertentangan dengan ajaran agama, segera istighfar ya, astagfirullahaladzim, 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 mohon ampun kepada Allah ya, kemudian tidak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, semua manusia berkeinginan untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Karena walaupun bagaimana, sebagai orang yang bertakwa tentunya kita harus menjalankan ya, perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan juga perintah Rasulullah yang ada dalam hadis, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Hadis. Dan ini kita kerjakan sepanjang hayat kita. Ya. Karena walaupun bagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak dan budi. Nah, kaitannya dengan akhlak, nama itu diutamim mahariman akhlak. Kata Allah ya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak.
Nah, bagaimana akhlak kita? Tentunya kita mengacu kepada akhlak Rasulullah SAW. Ya, di antaranya tabligh, sidik, amanah, fatonah itu akhlak Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW itu digelari Al-Amin. Ya. Digelari Al-Amin maksudnya orang yang dapat dipercaya. Nah, apakah kita termasuk orang yang dapat dipercaya? Tentunya kita boleh bertanya pada diri kita sendiri. Ya. Apakah kita sudah amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia atau belum? Itu tentunya kita tanya pada diri kita sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses pembelajaran kita seumur hidup, yaitu tuntut ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat, kita belajar pun harus seumur hidup. Ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Dan menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita setiap muslimin muslimat, setiap kita manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita harapkan, yaitu keikhlasan, kesabaran, ya, kemudian kejujuran, dan juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta punya jiwa tawakal akan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.